Untuk penyesuaian barang dagang ini ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita bisa gunakan rumus metode ikhtisar rugi laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini saya Tridharma Rosmalasari. Kita akan membahas tentang pengantar akuntansi, khususnya topik ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti di pertemuan terdahulu bahwa siklus akuntansi itu dimulai dari analisa data. Kemudian dari analisa data itu kita catat ke dalam jurnal dan buku besar. Kemudian kita ikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Nah, saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini sebenarnya bukanlah mencerminkan informasi yang sebenarnya terkait dengan saldo dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi, kita harus lakukan penyesuaian. Kenapa harus dilakukan penyesuaian? Karena kalau tidak dilakukan penyesuaian, maka informasi yang diberikan itu tidak relevan. Artinya tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Ambil contoh. Jika di suatu perusahaan itu ada perlengkapan nilainya 10 juta, kemudian di akhir periode nilai perlengkapan itu tidak lagi 10 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena perlengkapan itu sudah terpakai. Sehingga jika kita mencatatkan 10 juta di akhir periode itu memberikan informasi yang salah, bukan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekali lagi ayat jurnal penyesuaian ini adalah ayat jurnal yang digunakan pada tiap akhir periode akuntansi untuk memberikan informasi yang sebenarnya atau saldo yang sebenarnya atas harta, utang, dan modal. Oke, apa saja yang harus disesuaikan? Itu ada beberapa akun ya. Ada persediaan barang dagang, perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, penaksiran piutang tak tertagih, dan penyesuaian untuk akun perusahaan yang ada di bank dan perusahaan. Nah, oleh karena itu kita harus lakukan yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Kapan dilakukannya atau dibuatnya? AJP. AJP ini singkatan dari ayat jurnal penyesuaian. Itu dilakukan di tiap akhir periode akuntansi. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat seperti apa untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, langkah yang pertama adalah atau kita bisa lihat akunnya dulu ya. Ini tidak berurutan karena disesuaikan dengan akun apa saja yang harus disesuaikan. Nah, yang untuk pertama kita akan bahas persediaan barang dagang. Nah, kalau di perusahaan jasa kita tidak lakukan penyesuaian persediaan barang dagang karena memang di perusahaan jasa bentuk fisik barang yang dijual itu tidak kelihatan. Oleh karena itu kita akan lakukan penyesuaian persediaan barang dagang jika bentuk perusahaannya adalah perusahaan dagang. Nah, untuk penyesuaian barang dagang ini ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita bisa gunakan rumus metode ikhtisar rugi laba. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan rumus HPP atau harga pokok penjualan. Nah, seperti apa rumusnya? Rumusnya adalah jika kita menggunakan metode ikhtisar rugi laba, maka kita akan tuliskan ikhtisar rugi laba pada persediaan barang dagang awal, kemudian persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar rugi laba. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita akan menghapus persediaan awalnya dan mencatat persediaan akhir. Itu masuk ke ikhtisar rugi laba. Oke. Hampir mirip dengan ikhtisar rugi laba di rumus metode HPP. Kita juga intinya adalah menghapus persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir. Namun yang akan dihapus selain persediaan barang dagang awal juga ada yang namanya
pembelian, kemudian ongkos angkut ya. Jadi untuk rumus metode HPP yang pertama kita tuliskan HPP pada persediaan barang dagang awal, pembelian, dan ongkos angkut. Kemudian kita akan catat persediaan akhir. Persediaan akhirnya ditambah masuk sebelah debit, kemudian retur pembelian, potongan pembelian pada HPP. Itu rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jika kita menggunakan metode ikhtisar rugi laba, ya, kita lihat dulu contohnya. Jika diketahui pada neraca saldo sebagian, diketahui bahwa persediaan barang dagang awal itu 30 juta. Kemudian persediaan barang dagang akhirnya 20 juta. Maka kita langsung hapus persediaan awal sebesar 30 juta dan mencatat persediaan akhir sebesar 20 juta. Ya. Jadi ayat jurnal penyesuaian untuk metode ikhtisar rugi laba adalah sebagai berikut. Ikhtisar rugi laba sebesar 30 juta pada persediaan barang dagang. Kemudian persediaan barang dagang pada ikhtisar rugi laba sebesar 20 juta. Nah, untuk rumus yang kedua, kita akan gunakan metode harga pokok penjualan. Caranya bagaimana? Kita akan lihat lagi contoh kasusnya. Di sini jumlah persediaan awal 30 juta, tapi ada data penjualan 80 juta, pembelian 45 juta, ongkos angkut pembelian 3 juta, retur pembelian 4.500.000, kemudian potongan pembelian 2 juta. Nah, dari data tersebut kita akan hapus yang namanya persediaan awal, pembelian, ongkos angkut ya. Jadi persediaan awal kalau dihapus itu pindah ke sebelah kredit semua. Persediaan barang dagang awal 30 juta, pembelian 45 juta, ongkos angkut 3 juta. Nah, jika ini ditotal ya, penjumlahan antara persediaan barang dagang awal ditambah pembelian ditambah ongkos angkut, maka jumlahnya sebesar 78 juta. Nah, 78 juta ini kita taruh di sebelah debit. Akunnya ditulis sebagai HPP. Oke, nah kemudian kita akan catat persediaan akhir. Persediaan akhir barang dagangnya adalah 20 juta. Kemudian ada retur pembelian 4.500.000, potongan pembelian 2 juta. Ini juga sama, total jumlahnya sebesar 26.500.000. Itu kita tulis di sebelah kredit. Nama akunnya adalah harga pokok penjualan. Jadi inti dari penyesuaian persediaan barang dagang adalah menghapus persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir. Oke. Nah, akun kedua yang harus disesuaikan adalah akun perlengkapan. Kenapa harus disesuaikan? Karena tadi perlengkapan dibeli di awal periode, itu di akhir periode jumlahnya tidak sama karena sudah dipakai. Oleh karena itu saldonya harus dituliskan sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Ambil contoh. Pada satu perusahaan jumlah perlengkapan kantor sebesar 10 juta. Kemudian data perlengkapan di akhir periode itu telah terpakai sebesar 4 juta. Nah, dari sini kita bisa cek bahwa awal data jumlah perlengkapan itu 10 juta dan di akhir periode jumlahnya sudah terpakai itu 4 juta. Maka kita harus akui yang 4 juta ini sebagai beban karena sudah terpakai. Maka cara membuat ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan adalah beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta pada perlengkapan kantor sebesar 4 juta. Ingat ya, yang dicatat adalah jumlah yang sudah terpakai. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Di sini perlengkapan toko sebesar 15 juta. Kemudian persediaan di akhir periode itu sisanya masih ada sebesar 12.500.000. Nah,
Karena data di akhir periode itu sisanya sebesar 12.500, maka kita harus kurangkan saldo di awal itu sebesar 15 juta, dikurang 12.500.000, maka selisihnya adalah 2.500.000. 2.500.000 ini adalah jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Maka kita akan tulis penyesuaiannya adalah beban perlengkapan toko sebesar 2.500.000 pada perlengkapan toko sebesar 2.500.000. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, yang berikutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Untuk penyusutan aktiva tetap ini sebetulnya banyak sekali rumus yang bisa digunakan. Ya, kita bisa pakai metode garis lurus, metode saldo menurun, kemudian saldo menurun ganda, dan lain-lain. Hal ini terjadi tergantung dari kebijakan perusahaannya mau menggunakan metode yang seperti apa. Biasanya jika perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka jumlah penyusutan setiap tahunnya itu saldonya sama. Nah, untuk istilah penyusutan sendiri kita sebut sebagai depresiasi. Jadi rumusnya adalah beban depresiasi nama aktiva tetapnya pada akumulasi depresiasi aktiva tetap tersebut. Nah, nanti pada saat menyusun penyesuaian, nama aktiva tetapnya bisa diganti apakah dia mesin atau kendaraan atau bangunan. Oke. Nah, kita sekarang ambil contoh. Misalnya di satu perusahaan itu ada gedung, ya. Nilai gedung di neraca saldo sebagian sebesar 80 juta. Akumulasi depresiasi gedungnya sebesar 12 juta. Nah, dari informasi penyesuaian diketahui bahwa gedung itu disusutkan sebesar 5% dari harga perolehan. Ini di luar yang rumus tadi. Maka kita harus hitung 5% dari harga perolehan gedung 80 juta. Maka jumlahnya sebesar 4 juta. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaian gedung, kita harus tuliskan beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 4 juta. Oke, untuk kasus yang berikutnya adalah inventaris perusahaan disusutkan sebesar 20% dari nilai buku. Maka kita harus tulis 20% dari nilai buku. Nilai buku itu apa? Harga perolehan dikurangi penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, kita cek di soalnya untuk data inventaris, kita buka neraca saldo sebagian, jumlah inventaris 30 juta. Akumulasi penyusutan inventaris itu 6 juta. Maka nilai bukunya 30 juta dikurangi 6 juta. Adalah 24 juta. 24 juta ini dikalikan 20%. Maka dapat 4.800.000. Nah, itulah jumlah yang harus dibuat penyusutannya. Seperti apa? Nah, jurnalnya adalah beban penyusutan inventaris sebesar 4.800.000 pada akumulasi penyusutan inventaris sebesar 4.800.000. Nah, yang berikutnya adalah contoh penyusutan mesin. Bagaimana membuatnya? Kita harus cek di neraca saldo sebagian dulu. Kita buka, kita baca di sana, dilihat untuk jumlah mesin itu sebesar 25 juta. Kemudian perusahaan itu menetapkan bahwa penyusutan atas mesin itu sebesar 5 juta. Nah, kalau soalnya sudah tertulis ditetapkan, maka kita tidak perlu lagi menghitung apakah ini menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun, ya. Langsung saja jumlahnya dituliskan karena sudah ditetapkan sebesar 5 juta. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan mesin sebesar 5 juta pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 5 juta. Oke.
Nah, untuk soal yang berikutnya di penyusutan adalah kendaraan. Nah, untuk menyusutkan kendaraan, sekali lagi kita cek soalnya seperti apa, kasusnya atau datanya seperti apa. Diketahui di sini bahwa perusahaan ini menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dengan umur ekonomi 5 tahun, nilai sisa 10 juta. Apa itu metode garis lurus? Adalah salah satu teknik untuk membuat penyusutan atau depresiasi aktiva tetap yang rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Itu metode garis lurus. Nah, kita cek untuk gedung harga perolehannya 12 juta. Ya, 12 juta dikurangi 10 juta itu sebesar 2 juta. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Sehingga hasilnya diketahui bahwa kita cek lagi ya untuk soal kendaraan itu gedung. Untuk gedung itu harga perolehannya sebesar 12 juta. Kemudian kendaraan itu nilai sisanya 10 juta. Dibagi 5 tahun maka dapat 10 juta. Sehingga ayo penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 10 juta. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.